Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita bertemu kembali dalam program diskusi channel Kupas. Pada kesempatan kali ini saya dan Ustadz Musa Kazim menggunakan aplikasi Zoom karena Ustadz Musa masih berada di luar kota. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengobrol atau berdiskusi berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Qadir. Berbicara tentang Hari Raya Idul Qadir, kita tidak bisa melepaskan dari figur Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah Islam secara umum ada nuansa paradoks yang bisa kita baca dari figur Imam Ali. Misalkan beliau jelas diakui sebagai sahabat yang paling dekat dengan Nabi, sahabat yang menurut Nabi adalah paling berilmu, sahabat yang hidup lebih lama dengan kenabian dibandingkan dengan para sahabat lain. Namun begitupun kontribusi Imam Ali dalam periwayatan hadis sangat minim atau sangat kurang dicatat oleh kitab-kitab hadis. Lalu dari sisi yang berbeda kita juga melihat bahwa periode kepemimpinan Imam Ali sering disebut oleh sejarawan sebagai periode fitnah atau periode kekacauan. Tapi di sisi yang lain Imam Ali diakui sebagai figur pemimpin politik yang adil, demokratis, humanis. Kata-kata beliau sering dijadikan kutipan-kutipan para pemikir, para filsuf. Bahkan surat beliau ke gubernur Mesir, Malik al-Ashtar, itu dikutip dalam sebuah deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan hak asasi manusia dan dianggap sebagai pedoman etika politik bagi para pemimpin politik di dunia. Baik, Ustadz Musa, kita akan mulai diskusi. Pertama mungkin Antum bisa menjelaskan apa itu Hari Raya Al-Qadir dan juga bagaimana sebenarnya kita sebagai Muslim melihat momen ini dan memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi, saya perlu sedikit uraikan tentang peristiwa Ghadir Khum ini. Peristiwa Ghadir Khum ini terjadi pada 10 ya. Sebulan lagi dari haji perpisahan haji akbar yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini adalah haji terakhir sekaligus juga haji terbesar Rasul SAW, dan dalam catatan sejarah ini pertama kalinya Rasulullah melaksanakan haji yang sempurna, karena sebelumnya Nabi dalam catatan sejarah hanya melakukan umrah. Lalu sepulang itu beliau singgah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum. Ghadir itu adalah danau kecil atau telaga kecil, ya, tempat air, sisa-sisa air. Itu berasal dari ghadir, secara etimologis berasal dari kata ghadara yang artinya meninggalkan. Jadi sisa-sisa atau peninggalan air yang bisa diakibatkan oleh hujan, bisa juga diakibatkan oleh banjir atau apapun sebabnya. Genangan itu disebut ghadir dalam bahasa Arab. Nah, Khum itu adalah nama dari genangan atau danau kecil atau telaga atau perigi atau empang atau apapun nama dalam bahasa Indonesia lainnya. Nah, di Ghadir Khum itu yang terjadi pada 10 Hijriah atau dalam Masehinya sebagaimana catatan para ahli sejarah terjadi pada 632 Masehi, Rasulullah mengungkapkan tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai maula bagi siapa saja yang menjadikan Rasulullah sebagai maula.
Nah, terjadi perbedaan pendapat tentang atau tafsir tentang makna maula ini. Yang jelas, apakah arti maula itu adalah pemimpin sebagaimana yang diklaim oleh kalangan ulama mazhab Syiah, maupun sebagai kasih atau penolong atau pendukung dan lain sebagainya, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ulama ahli sunnah. Yang jelas bahwa di sini Rasulullah mendeklarasikan dukungan secara khusus dan spesifik kepada Imam Ali. Dan otentisitas dari peristiwa ini saya kira sudah menjadi kesepakatan banyak pihak. Dan belakangan beberapa tahun yang lalu, saya kira 63 tahun, sekitar 63 tahun yang lalu, seorang ahli dan ahli hadis, ahli sejarah, dan ulama besar yang bisa dianggap sebagai pemikir Islam kontemporer, bernama Syekh Al-Amini, mengarang ensiklopedia terdiri atas dalam salah satu cetakannya 8 jilid, dalam cetakan lainnya 11 jilid, yang menggali peristiwa ini dari berbagai perspektif dan dari berbagai bahan historis yang tersedia atau data historis yang tersedia dari seluruh referensi dan khazanah sejarah hadis fakta yang ada dalam peradaban Islam, termasuk dalam literatur ahlu sunnah, Ustaz ya? Oh ya, terutama sekali. Dan kira-kira itu karya Syekh Al-Amini ini 95% berdasarkan pada referensi ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, baik kitab-kitab sejarah mereka maupun kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab sastra yang berbicara secara spesifik tentang peristiwa ini. Jadi peristiwa ini telah direkam dari berbagai sumber oleh Syekh Al-Amini dalam 8 jilid ensiklopedia menyangkut Al-Ghadirin. Sedemikian sehingga orang setelah menemukan ensiklopedia itu rasanya hampir mustahil menyatakan bahwa peristiwa ini hanya sekedar karangan kelompok tertentu atau fantasi atau fiksi sebagaimana yang diklaim oleh segelintir, ya, saya harus katakan segelintir orang yang menganggap bahwa peristiwa ini sama sekali tidak pernah terjadi. Nah, memang peristiwa ini menimbulkan kontroversi. Apakah peristiwa ini pengukuhan tentang kepemimpinan setelah Nabi, ataukah sekedar dukungan dan sebuah ungkapan solidaritas sebagaimana yang diklaim oleh sejumlah kalangan terhadap Imam Ali. Nah, yang menarik kemudian apabila kita baca sejarah rangkaian peristiwa setelah wafat Rasulullah SAW, kita mengetahui bahwa memang pasca wafat Rasul itu yang terjadi adalah perebutan kekuasaan, kepemimpinan, otoritas, wewenang, dan terjadi pergolakan demi pergolakan, yang konflik yang kemudian menyebabkan peristiwa Ghadir Khum ini memiliki signifikansi kembali atau mengalami kelahiran makna, ya, kembali bagi sebagian kalangan yang ingin mendudukkan Imam Ali, posisi historis dan posisi keagamaan Imam Ali dalam memahami keseluruhan sejarah. Oleh sebab itu, gugatan atau katakanlah keberatan sebagian orang yang mengatakan bahwa peristiwa ini baru belakangan, katakanlah dikaji, baru belakangan dirayakan, baru belakangan dikukuhkan dan diinstitusionalisasikan dalam seremoni tertentu, itu tidak menyebabkan peristiwa ini tidak memiliki signifikansi. Justru seringkali kita melihat sejarah itu seperti menemukan momen masa lalunya
di masa yang masa berikutnya atau masa sekarang. Karena kemudian orang melihat bahwa pasca wafat Rasul ternyata memang terjadi berbagai perebutan, kontestasi, dan juga terjadi peperangan demi peperangan, demikian bersifat internal, yang semua itu menyebabkan orang ingin melacak, ya, melakukan kilas balik tentang apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum Rasulullah wafat, dan apakah ada semacam isyarat-isyarat dari Nabi, bahkan bukan sekedar isyarat, ya, isyarat simbolik, tapi juga sebuah aksi dan deklarasi dari keluar apa kemudian rakyat kemudian itu dari sebagai sebuah peristiwa yang harusnya apabila semua menyepakati peristiwa itu dan konsekuensi tentunya tidak perlu ada semua konflik yang terjadi pasca wafat Rasul terkait dengan siapa yang menang dan Rasul setelah. Ya, ada yang mengatakan kita tidak perlu mengulang-ulang berbicara tentang masa lalu, terutama masa lalu yang kelam atau tidak nyaman dalam hubungan atau dalam sejarah Islam. Mengapa kita tidak bicara tentang masa depan? Karena kalau bicara masa lalu itu selalu membuka luka lama lah, kira-kira begitu. Sebenarnya apa sih manfaat kita berbicara masa lalu atau menulis sejarah atau menyampaikan sejarah dengan masa depan? Relevansinya? Iya, sebenarnya manusia itu makhluk historis, ya. Manusia itu hidup di masa lalu, bukan hidup di masa sekarang dan masa depan. Kalau kita belajar filsafat, kita akan tahu bahwa masa sekarang dan masa depan itu tidak ada secara eksistensial. Yang ada hanyalah masa lalu. Kalau kita sedikit mau menggunakan kaidah-kaidah filsafat, maka kita tahu bahwa yang disebut sebagai masa sekarang itu sebenarnya berlangsung secara fuduri, ya, berlangsung secara intuitif sedemikian sehingga tidak bisa diungkapkan. Sama seperti orang mengalami sesuatu. Ketika orang mengalami sesuatu, dia tidak bisa mengungkapkan pengalamannya secara verbal ataupun mengartikulasikannya secara linguistik dan bahasa manusia biasa, karena dia mengalami secara fuduri. Itu yang terjadi di masa sekarang. Adapun masa depan, pasti kita semua sepakat bahwa masa depan itu sesuatu yang belum ada. Masa depan itu hanya rencana kita. Jadi yang kita punya itu ya memori tentang masa lalu. Apakah memori itu baik atau buruk, sedih atau senang, bahagia atau sengsara, apapun yang kita punya hanyalah memori tentang masa lalu, dan manusia bergerak dengan memori itu. Bahkan saya kira sekarang bukan hanya ini klaim filsafat, tapi saintis-saintis juga menemukan bahwa semua makhluk hidup itu belajar dan bergerak itu berdasarkan pada informasi yang dia miliki, yang ada di dalam tubuhnya, atau ada di dalam otaknya, atau ada di dalam saraf-sarafnya, dan bergerak berdasarkan itu. Tidak ada sesuatu yang kita bisa anggap sebagai masa kini atau masa mendatang secara filosofis, ya. Sedemikian sehingga ungkapan orang yang kadang-kadang sinis dan kadang-kadang cenderung ingin menganggap dirinya lebih hebat daripada sebagian yang lain yang bicara masa lalu itu sebetulnya tidak memiliki basis filosofis, sehingga bisa dikatakan orang yang mengatakan tidak perlu kita bicara tentang masa lalu itu adalah omongan yang absurd, ya. Omongan yang tidak punya makna. Misalnya kita bicara sebagai contoh saja, ini bukan
mau mengalihkan pembicaraan ke tempat lain. Tapi misalnya kita bicara tentang sekarang kita menghadapi pandemi virus ini, itu respon saintifik terhadap pandemi ini adalah dengan memberikan vaksin pada tubuh manusia. Itu artinya berarti ada sebagian virus itu yang harus dikenalkan kepada manusia, dan ketika manusia sudah mengenalinya, baru dia bisa imunitasnya itu bisa merespon. Nah, saya kira manusia itu pada dasarnya bergerak dari masa lalu dan memori tentang masa lalu. Dia tidak punya memori tentang masa lalu. Dia tidak bisa mengolah masa kini. Yang dia bisa lakukan tentang masa kini adalah mengalaminya. Dan ketika dia mengalaminya, seperti kata para ahli filsafat linguistik atau filsafat analitik seperti Wittgenstein, yang mengatakan bahwa ketika orang mengalami sesuatu, dia tidak bisa mengartikulasikannya. Jadi ketika Anda sedang mengalami misalnya sebuah pengalaman eksotik menaiki puncak Gunung Semeru, Anda barangkali tidak mampu mengungkapkan pengalaman itu kecuali setelah Anda turun sampai di rumah, kemudian barulah Anda merender pengalaman itu dan menyalinnya dalam bahasa sedemikian sehingga bisa diungkapkan dan dibagi kepada manusia yang lain. Nah, lebih daripada itu kita tahu misalnya dalam cerita-cerita kita, kebetulan mungkin sebagian dari pemirsa itu membaca buku tentang novel-novel fantasi seperti yang ditulis oleh George R.R. Martin, itu kan kita tahu kemudian penguasa yang pada akhirnya dipilih oleh manusia setelah mengalami kehancuran itu adalah Ran the Broken, yang itu tidak lebih daripada memori, karena dia memiliki memori pengalaman manusia masa lalu. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, dan ingin saya tegaskan, manusia tidak bisa mengelak dari sejarah karena manusia itu makhluk historis, ya. Dan mereka yang ingin mengklaim dirinya sebagai orang progresif dan tidak mau bicara tentang masa lalu atau meninggalkan masa lalu, itu selain omong kosong juga absurd, ya, sia-sia, karena tidak akan bisa melakukan seperti itu, dan tidak ada manusia yang bergerak di masa depan kecuali dengan pengalaman, memori, analisis, dan pemahaman tentang itu. Jadi antum ingin mengatakan bahwa arah perkembangan Islam sampai sejauh ini itu ditentukan oleh momen-momen seperti peristiwa Al-Ghadir. Saya kira memang tidak bisa tidak Islam yang kita pahami, baik sebagai sebuah keyakinan yang bersifat akidah, ya, maupun sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai ajaran spiritual, proses spiritual, penghayatan kita, apapun itu adalah sebuah warisan yang ada di dalam sejarah. Dan sejarah itu ada di dalam ruang dan waktu, yang terdiri dari peristiwa dan kejadian dan orang dan manusia di dalamnya, dan kita bisa memahaminya seperti itu. Kecuali kita berbicara dalam dimensi yang sama sekali berbeda, yaitu nanti jurusannya berbeda, ya, yaitu Irfan misalnya, yang sama sekali bersifat transendental. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari dimensi yang bersifat historis tadi. Jadi bahkan kalaupun kita mau mengalami sebuah penghayatan atau transendensi spiritual, kita tetap tidak bisa meninggalkan pijakan-pijakan historis yang ada dan menyelimuti dan meliputi pemahaman kita tentang agama ini. Misalnya kita bicara tentang, ini sebagai contoh saja, umpamanya kita mau memahami apa makna takwa di dalam Al-Quran, mau nggak mau kita harus kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab yang menjelaskan tentang makna itu berdasarkan pada penggunaan kata itu di periode turunnya wahyu, sehingga kita punya pemahaman yang lebih mendekati dengan maksud kata ini yang ada di dalam teks wahyu. Jadi kita harus kembali kepada kamus-kamus, yang kamus-kamus itu umumnya dibuat di masa lalu dan dibuat oleh orang-orang di masa lalu. Jadi kita tidak bisa
mengatakan bahwa kita bisa boleh memutus hubungan dengan masa lalu. Karena tanpa masa lalu manusia menuju masa depan dengan kita tanpa tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Tidak akan bisa seperti itu. Saya kira ini pengalaman, bukan hanya pengalaman kita sebagai umat dalam pengertian community atau komunitas, tapi pengalaman individu pun begitu. Semua kita ini membentuk ya rencana masa depan kita karena pengalaman kita tentang yang masa lalu yang sudah kita lalui. Misalnya kenapa saya memilih pekerjaan A dan Pak Irman memilih pekerjaan B, dan mengapa kita tinggal di tempat seperti ini di Jakarta, satu lagi tinggal di Bogor. Ini semua kan dibentuk berdasarkan pada rangkaian pengalaman peristiwa yang terjadi di masa sebelumnya dan preferensi kita. Nanti pada akhirnya kalau kita terapkan cara berpikir itu kepada pemahaman kita tentang agama, kita pun akan mengatakan preferensi kita terhadap tafsir ini itu karena rangkaian perjalanan panjang, baik yang bersifat intelektual, spiritual, moral, sosial, politik yang telah kita lalui sehingga kita prefer memilih tafsir ini ya, dibandingkan dengan tafsir-tafsir lain atau versi-versi tafsir lain. Itu semua terbentuk tanpa bisa kita elakkan dari masa lalu kita. Nah, lantas bagaimana orang bisa mengatakan bahwa kita harus mempelajari agama tanpa melihat sejarah, tanpa melihat memori atau ingatan tentang masa lalu? Bahkan kecenderungan seperti itu menurut saya akan membuat itu orang seperti ini akan, yang kadang-kadang ini juga diusul oleh sebagian orang yang puritan ya. Jadi cara berpikir ini anehnya memang ekstrim. Jadi sebagian puritan mau mengambil cara berpikir ini, di sisi lain sebagian mereka yang merasa dirinya modernis dan rasionalis atau progresif juga mau ambil cara berpikir ini. Padahal yang benar itu justru yang benar, yaitu kita tidak sama sekali tidak bisa kita tinggalkan masa lalu, memori tentang masa lalu, sejarah tentang masa lalu, peristiwa masa lalu, dan apapun bahan dari masa lalu. Tapi kita juga tidak bisa tenggelam dan hanya berbicara tentang masa lalu tanpa melihat konteks yang bersifat kontemporer. Ya, saat berbicara tentang peristiwa Ghadir-Hum itu dikaitkan dengan upaya kita menghubungkan diri dengan memori masa lalu atau jejak masa lalu ke peristiwa tersebut. Ada interpretasi atas peristiwa tersebut dan juga periode kehidupan atau kekhalifahan Imam Ali. Misalkan ada yang menganggap yang ekstrim bahwa Ghadir-Hum ini sangat kecil sekali, tapi ada Ghadir-Hum itu tidak terjadi sama sekali, dan Imam Ali itu haus kekuasaan seperti itu, sehingga periode kekuasaannya atau periode kepemimpinannya itu syarat dengan kekacauan. Ada juga interpretasi yang ya tentu di sisi lain ada interpretasi yang mendukung Imam Ali, mengatakan ini sangat mutawatir, sangat kuat, dan Imam Ali adalah yang paling utama pengganti Rasulullah. Tapi ada interpretasi yang mengambil jalan tengah. Misalkan dia mengatakan Ghadir-Hum ada tapi tafsirnya seperti ini, dan Imam Ali sahabat Nabi yang paling utama tapi bukan sebagai pengganti kepemimpinan dalam Islam setelah Nabi. Dan juga dalam hadis-hadis, periwayat hadis-hadis, kelompok ini mencoba menetralisir hadis yang menjelekkan Imam Ali atau menjelekkan yang lain, dan ya seperti itu, kelompok yang tengah-tengah lah gitu. Kita sekarang dihadapkan pada tiga interpretasi itu dalam menghubungkan diri dengan masa lalu. Bagaimana antum bisa atau bagaimana antum menjelaskan fenomena ini, tiga interpretasi?
Ya, dalam kaitannya dengan peristiwa masa lalu, kita harus punya satu keberanian ya untuk mengatakan bahwa manusia tentunya dengan seperangkat metodologi yang disepakati bisa menemukan kebenaran tentang masa lalu. Nah, kadang-kadang sebagian orang ingin menghindari ya, keletihan dan kesulitan mencari kebenaran tentang masa lalu dan mungkin mau menghindar juga dari konsekuensi apapun yang hendak dia temukan, sama sekali menolak investigasi, penyelidikan, bahkan pembahasan tentang peristiwa Badir ini. Saya kira itu reaksi yang salah. Nah, sekarang jadi dengan kita mengasumsikan atau mempradugakan bahwa ilmu pengetahuan dapat sampai kepada kebenaran tentang masa lalu, kita bergerak. Tentu bukan kita semua orang. Ini kan kita kembalikan kepada para ahlinya, ya, mereka yang telah berkecimpung di penelitian sejarah, ilmu sejarah, dan juga biografi dan lain sebagainya, memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi terhadap perjalanan umat, terhadap juga pengetahuan manusia dan peradaban manusia, khazanah peradaban manusia, untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita jangan sampai ya menjadi ekstrim dalam menyikapi mereka yang ingin membongkar, menggali, mengkaji secara kritis tentang masa lalu dengan mengatakan bahwa sudahlah itu kan sudah selesai. Atau kita mengambil itu tadi jalan tengah, tapi sebetulnya jalan tengah itu sendiri akibat jalan tengah yang kita ambil itu akibat kemalasan atau bahkan keputusasaan untuk menemukan apa yang sebenarnya. Jadi jalan tengahnya gitu, sudahlah kita interpretasikan biar yang terjadi itu tidak mengganggu atau tidak melukai sebagian figur ya dalam sejarah. Oleh sebab itu kita interpretasikan sedemikian sehingga dia menjadi lebih fleksibel. Gimana? Win-win solution. Tidak ada luka di antara kita. Nah, saya kira itu juga tidak tepat ya, karena memang sejarah itu sebuah rangkaian peristiwa fakta. Tentu di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa kalaupun misalnya kita meyakini kebenaran sesuatu, lalu kita anggap bahwa mereka yang tidak meyakini itu semuanya para dusta atau mereka itu penjahat. Saya tidak setuju juga dengan kesimpulan seperti itu. Ilmu pengetahuan itu tidak hadir untuk istilahnya ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu pengetahuan sejarah, ilmu pengetahuan historis, tidak hadir untuk menjudge, menghakimi, menyatakan ini hadir untuk ya, dia datang untuk menyediakan mereka yang ingin memasuki arena ini secara lebih objektif, ilmiah. Jadi ilmu itu akan menyediakan sarana dan data dan menyediakan ruang bagi mereka yang ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi. Dan terbukti, Pak Irman, perkembangan manusia itu ditarik mundur terus. Jadi seringkali peristiwa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi itu sebetulnya ternyata akibat ada sesuatu yang tidak tuntas di masa lalu atau tidak mau kita ungkapkan secara apa adanya. Yeah. Jadi saya ingin kembali kepada fantasi yang dibuat oleh George R.R. Martin itu, ya, Song of Fire and Ice and Fire itu kan di situ pada akhirnya kalau kita lihat kan film fantasi itu ingin mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu mulai dari pemberontakan Robert Baratheon dan semua peperangan setelahnya dan setelahnya karena ya, karena apa?
karena seorang bernama Ned Stark itu menyembunyikan bahwa Jon Snow itu adalah keponakannya, bukan anaknya. Jadi bayangkan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa banyak sekali peristiwa di masa lalu yang kita sembunyikan, dan akibat sebagian ahli sejarah atau mereka yang kita anggap sebagai ahli itu menyembunyikan suatu peristiwa, justru yang terjadi setelahnya, konsekuensinya bukannya meredakan konflik, tapi justru mengobarkan konflik yang berkepanjangan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena ada yang menyembunyikan data atau menyembunyikan testimoni, menyembunyikan kesaksian. Saya kira kembali ke masa lalu dan menyelidiki justru bisa jadi menghindarkan kita dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Mengapa? Karena orang itu kan untuk konflik dia butuh kepada justifikasi moral. Kalau tidak punya justifikasi moral, tidak ada orang mau konflik, ya. Jadi, nah, kalau kita biarkan peristiwa itu kabur dan tanpa ada kejelasan, tanpa ada suatu penyelidikan, bahkan kita larang orang melakukan penyelidikan yang objektif dan mendalam tentang apa yang terjadi, maka akan terjadi terus konflik tanpa ada ujungnya. Nah, ini bukan bukan win-win solution, itu dengan cara menyembunyikan peristiwa atau di masa lalu, kita justru sedang menanam bom waktu yang setiap saat bom itu bisa meledak. Dan ini yang terjadi dalam banyak peradaban manusia. Ini infeksi. Nah, jadi seringkali kita kalau lihat sejarah itu, konfliknya itu akibat tidak adanya transparansi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan akibat tidak adanya penyelidikan, pengadilan lah, yang fair and square, ya, fair, adil, terbuka bagi siapa saja. Saya ambil contoh misalnya apa yang terjadi. Ini sebagai contoh saja ya. Apa yang terjadi dengan peristiwa G30 SPKI. Karena adanya upaya menyembunyikan sebagian hal dan larangan untuk menyelidiki secara lebih tuntas, justru itu juga berpotensi untuk membangkitkan kebencian, kemarahan, permusuhan, dan seterusnya. Dan banyak peristiwa lain yang seperti itu, saya kira. Gitu. Ya. Apa kita atau saya ingin menanyakan kepada antum hal-hal yang lebih spesifik tentang Imam Ali. Seperti tadi telah saya sebutkan paradoks-paradoks Imam Ali dalam sejarah Islam. Misalkan pertama, beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah, menantu Rasulullah, bahkan sejak kecil hidup dengan Rasulullah di satu rumah. Juga beliau yang disebut oleh Rasulullah sebagai gerbang kota ilmunya, yang paling berilmu, dan ya, tapi kontribusinya dalam periwayatan hadis, dalam kitab-kitab hadis terkemuka yang disebut dengan kutubus sittah itu sangat minim. Misalkan dalam Bukhari itu ada yang menghitung Imam Ali itu tidak sampai 50 hadis. Sementara Abu Hurairah itu lebih dari 1000 hadis dari sekitar 2000-an lebih hadis yang bukan yang dikumpulkan, tapi yang diseleksi oleh Imam Bukhari. Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa Imam Ali itu memiliki kedudukan yang khusus dalam Islam. Kalau kita mau jujur melihat sejarah Islam, maka kita menemukan saham Imam Ali itu adalah saham yang paling besar di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Baik dalam pengorbanannya di medan-medan pertempuran maupun dalam senioritasnya memeluk Islam, dan dalam kebersamaannya dengan Rasulullah, juga dalam kekerabatannya. Karena selain Imam Ali tidak ada yang lebih dekat kepada Rasulullah, dengan Rasulullah dibandingkan dengan Imam Ali. Dan kemudian tentunya pastinya istrinya sendiri adalah juga putri, satu-satunya putri Rasulullah SAW yang memiliki
cucu-cucu dari Imam Ali sendiri. Jadi secara kekerabatan, secara kedekatan fisik, ya, secara kontribusi dalam pengorbanannya dalam peperangan, juga secara keilmuan, dan ini diakui bukan hanya oleh Rasul seperti yang tadi sudah disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup masyhur bahwa aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, juga kenyataannya bahwa kita tadi Anda sudah sampaikan bahwa warisan intelektual Imam Ali itu hingga kini telah mengagumkan banyak pemikir, bukan hanya pemikir Islam, tapi juga pemikir non-Muslim. Seperti juga tadi Anda sudah sebutkan bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengabadikan ya, surat Imam Ali kepada Malik al-Ashtar itu sebagai salah satu dokumen HAM tertua dalam sejarah manusia. Nah, ini semua ditambah lagi bahwa Imam Ali juga mampu melahirkan keturunan yang telah diakui dalam sejarah sebagai pemimpin-pemimpin umat yang tanpa tanding, minimal di periode mereka masing-masing. Seperti tidak ada yang meragukan kedudukan Imam Hasan di masanya setelah Imam Ali, tidak ada yang meragukan kedudukan Imam Husain, dan seterusnya sampai Imam Ali Zainal Abidin. Kita tahu warisan dari Imam Ali dan para turunannya adalah warisan intelektual, warisan moral, warisan spiritual yang terjaga hingga hari ini dan tidak bisa dibandingkan dengan warisan para sahabat lainnya. Jadi para sahabat lainnya tidak memiliki warisan itu dengan segala macam penghormatan kita kepada mereka, jasa mereka, peran mereka dan seterusnya, tapi minimal yang terdokumentasi hingga hari ini warisan itu tidak ada yang seperti itu. Kalau orang bilang misalnya warisan, katakan tadi yang Anda sebutkan misalnya di Sahih Bukhari misalnya, Abu Hurairah memiliki banyak riwayatan hadis, tapi itu kan bukan dari Abu Hurairah. Kalaupun kita anggap itu sebagai hadis, ya itu ilmu dari Rasul SAW. Jadi itu hanya periwayat ya, penukil. Kalau sekarang itu kan bisa kita katakan ya sebagai kolektor, reporter atau penulis ya, dan yang dituliskan isi bukan dari dia sendiri, atau kita sepakati itu semuanya sahih seperti yang diklaim oleh Imam Bukhari. Tapi tidak ada yang bisa menghindari bahwa Imam Ali ya, telah berhasil menjadi murid intelektual dan ilmuwan didikan Rasulullah SAW yang memproduksi sendiri seperti ucapan-ucapan beliau. Misalnya kita kalau sedikit mau nanti mungkin suatu saat kita bisa bicarakan misalnya tentang Imam Ali bagaimana membahas tentang jiwa manusia, akal manusia, tubuh manusia, anatomi, warisan ilmu beliau tentang hewan dan lain sebagainya, dan juga inovasi-inovasi Imam Ali misalnya diantara yang beliau cetuskan dan rintis di dalam Islam itu adalah peletakan titik atau diakritik ya, jadi tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Itu adalah warisan yang karena Imam Ali lah kita bisa membedakan alif, mim, nun, ta ya, itu dibaca amantu atau amintu atau amantu atau amantu dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat buat orang non-Arab saja. Sangat bermanfaat bukan hanya buat orang non-Arab, tapi juga buat orang Arab sendiri. Untuk tahu ya bahwa diakritik atau tanda-tanda baca itu mengikat konteks yang ada, karena banyak orang tidak bisa memahami konteks dan itu menjauhkan, dan kita tahu kemudian Al-Quran itu kemudian jauh dari kesalahan ketik dan lain sebagainya, karena orang kemudian tahu bahwa titik-titik dan harokat-harokat dan tasydid dan lain sebagainya itu menjaga dari kemungkinan adanya penyimpangan teks. Ya, termasuk juga sekarang saya lihat di media sosial
generasi milenial, anak-anak kita sekarang ini suka kalau ada kutipan dari Islam atau dari kalau dunia Islam itu hampir selalu Imam Ali. Kutipan tentang kehidupan, tentang cinta, itu rata-rata Imam Ali. Ya, saya kira tadi karena kita waktunya sudah tinggal sedikit, jadi saya kira apapun pembahasan tentang Imam Ali tidak akan bisa kita ringkas dalam sekejap ini. Tapi kita tahu bahwa warisan beliau itu telah mengalahkan semua musuh-musuhnya, apakah itu Muawiyah, apakah itu Abdullah bin Sabah. Mereka semua tenggelam dalam sejarah dan Imam Ali terus berkibar, dan bukan hanya berkibar di kalangan sebagian di semua umat, dan juga bahkan di kalangan seluruh manusia lain. Dan itu adalah bukti bahwa warisan Imam Ali adalah warisan yang bermanfaat untuk peradaban manusia, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan akan abadi bersama keabadian ilmu, perjalanan peradaban, sejarah manusia, kemajuan manusia, dan lain sebagainya. Sementara musuhnya dan mereka yang mengkritiknya, itu kita tahu tidak tersisa sama sekali jejak mereka dalam sejarah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh, oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas obrolannya atau diskusi pada malam ini. Semoga antum di sana sehat-sehat selalu. Amin. Bisa menjaga kesehatan dan bisa kembali nanti kita berdiskusi langsung di Kupas. Terima kasih, Ustaz. Bila topik walhidayah, para pemirsa sekalian, demikian diskusi kami. Silakan subscribe dan like video-video kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.